Bendera merah putih berukuran 3 kali 90 meter ini, saudara, diarak ratusan warga Yogyakarta. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan paham khilafah, radikalisme, dan terorisme. Hingga saat ini, khalifah atau pendirian negara khilafah masih menjadi isu sensitif di tengah-tengah umat Islam, terutama di negara-negara demokrasi. Lalu, bagaimana metode dalam pemilihan seorang khalifah? Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak disebutkan secara pasti bagaimana khalifah itu terpilih. Namun di dalam Al-Quran hanya disebutkan wa amruhum syura bainahum, yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dan di dalam As-Sunnah tidak ada penyebutan secara khusus bagaimana seorang khalifah itu terpilih. Namun Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana Rasulullah memutuskan sesuatu, yaitu dengan musyawarah di antara para sahabat. Ada 3 metode pemilihan khalifah. Yang pertama, cara pemilihan yang bersifat konsultatif. Cara ini ditempuh dalam pemilihan Abu Bakar, di mana kaum muslim berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah di Madinah. Mereka memusyawarahkan masalah pengganti Rasulullah, kemudian memilih Abu Bakar. Tetapi pemilihan Abu Bakar ini harus dilakukan secepatnya untuk menghindari perselisihan dan pertikaian. ابسط يدك يا أبا بكر. Kemudian metode yang kedua, khalifah yang masih hidup mengamanatkan atau mewasiatkan jabatan khalifah kepada seseorang setelahnya. Inilah metode yang digunakan dalam memilih Umar bin Khattab ketika dipilih oleh Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berkata kepada orang-orang, "Apakah kalian rela dipimpin oleh orang yang akan aku pilih?" Kemudian mereka menjawab, "Iya, kami rela dengan apa yang akan kamu pilih." Metode ini memberikan kebebasan penuh tanpa batas kepada seorang khalifah untuk memilih waliul ahdi, penggantinya di masa yang akan datang. Maka kemudian terpilihlah seorang Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا ابسط يدك نبايعك. Yang ketiga, metode pemilihan di mana beberapa orang yang diangkat oleh khalifah sebelumnya bermusyawarah untuk memilih khalifah. Metode inilah yang ditempuh saat memilih Utsman bin Affan ketika Umar ditikam dan merasa sudah mendekati ajalnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أيها اللعين. Umar khawatir bila meninggalkan kaum muslim tanpa seorang khalifah akan menimbulkan silang sengketa di antara mereka. Walaupun begitu, tidak ada seorang pun menurutnya yang bisa memuaskan hatinya untuk ditunjuk menggantikan Umar, dan dia tidak ingin menanggung urusan kaum muslim di saat hidup ataupun sudah mati. Karena itu, Umar memilih 6 orang sahabat terkemuka, yang 6 orang ini sudah mendapatkan jaminan masuk surga, atau 10 di antara 10 sahabat yang sudah diberikan kabar gembira akan masuk surga oleh Rasulullah, yang menurutnya tidak ada orang yang paling siap
menjadi khalifah selain keenam orang ini. Umar kemudian menetapkan aturan yang akan digunakan dalam memilih khalifah di antara mereka. Umar memerintahkan agar mereka berkumpul di bilik Aisyah sepeninggalnya nanti. Lalu mereka memilih seorang khalifah dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 3 hari dan menetapkan untuk suara terbanyak sebagai pemenangnya, serta mengharuskan mereka yang memperoleh suara paling sedikit untuk patuh dan tunduk pada putusan pemenang suara terbanyak. Jika tidak, maka akan dianggap sebagai pemberontak yang layak untuk dihukum mati. Dan jika suara yang diperoleh jumlahnya sama, maka kelompok yang dimenangkan adalah yang ada Abdurrahman bin Auf di dalamnya. Sahabat yang 6 ini adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Kemudian 6 orang ini bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka, yang kemudian Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah dengan suara terbanyak. Sebenarnya khalifah dan pendirian negara Islam atau disebut sebagai khilafah, apakah termasuk ajaran Islam atau sebuah keharusan bagi umat Islam untuk mendirikan sebuah negara yang dibungkus dengan nama khilafah? Untuk menjawab itu, bisa dipastikan bahwa Al-Quran tidak memberi petunjuk tentang penentuan keluarga, keturunan, dan suku yang menjadi kriteria khalifah yang akan memimpin kaum muslim di dalam sebuah negara khilafah. Sedangkan riwayat dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-a'immatu min Quraisyin, bahwa para pemimpin itu berasal dari suku Quraisy. Dan dalam riwayat lain, isma'u wa ati'u wa inistu'mila habasyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Dengarlah dan taatilah walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak hitam yang kepalanya seperti anggur kering. Dari 2 hadis ini, hadis yang pertama, Rasulullah menyebutkan bahwa para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Namun di hadis yang lain, Rasulullah bersabda bahwa meskipun dari budak yang hitam, budak dari Habasyah, kalau dia memimpin suatu kaum, maka wajib untuk ditaati. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa Rasulullah tidak menyebutkan sebuah keharusan pemimpin umat Islam itu harus dari golongan tertentu atau dari warna kulit tertentu. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW belum sempat dimakamkan, muncul 2 pendapat tentang siapa yang layak untuk dijadikan sebagai pengganti Rasulullah untuk memimpin umat Islam. Pendapat yang pertama, jabatan khalifah tidak dikhususkan untuk satu keluarga pun. Adapun pendapat yang kedua, ini ada 2 cabang lagi. Pendapat yang kedua dikhususkan, namun pemikiran kedua ini pun bercabang juga. Yang pertama, bahwa khalifah itu dikhususkan untuk keluarga besar suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad, dengan berbagai macam keturunannya. Yang kedua, hanya dikhususkan untuk kerabat dekat Rasulullah SAW saja, baik itu dari kalangan pamannya. Dalam hal ini adalah Abbas bin Abdul Muthalib, yang kelak kemudian mendirikan sebuah dinasti disebut dinasti Abbasiyah, atau dari kalangan sepupu Nabi. Dalam hal ini adalah Ali dan Aqil, yang sama-sama putra dari Abu Thalib, paman Nabi yang paling mendukung usaha-usaha Nabi untuk dakwah Islam.